Baik, selamat pagi untuk semuanya. Eh, untuk sesi kali ini, untuk kuliah biologi molekuler, saya akan menjelaskan mengenai topik enzim-enzim dalam biologi molekuler. Jadi intinya untuk materi ini adalah merupakan sedikit penjelasan mengenai enzim-enzim yang terlibat dalam proses eh, molekuler di dalam sel ya. Tentunya enzim itu banyak sekali. Oh, akan banyak sekali ya, ribuan akan lebih. Tapi yang akan dibahas adalah enzim-enzim biologi molekuler yang juga ada hubungannya dengan eh, untuk penggunaannya dalam teknik molekuler ya, terutama misalnya untuk membuat DNA rekombinan. Jadi hanya enzim-enzim yang relevan terhadap aplikasinya untuk biologi molekuler. Ini adalah list list untuk beberapa enzim penting ya yang di dalam biologi molekuler. Jadi tentunya kita tahu ini DNA polimerase ya untuk sintesis atau replikasi DNA, kemudian RNA polimerase untuk transkripsi DNA ke RNA ya untuk polimerisasi RNA, kemudian reverse transcriptase. Reverse transcriptase itu enzim yang untuk jadi menerjemahkan lagi RNA ke DNA. Jadi menggunakan RNA sebagai template untuk sintesis DNA. Kemudian DNA ligase itu ya seperti sudah diketahui ini untuk eh, mengkatalisis reaksi ikatan untuk fosfodiester DNA ya. Jadi ujung-ujung DNA itu kan misalnya terputus, kemudian disambungkan lagi ikatan kovalennya di fosfodiesternya di katalisis oleh DNA ligase untuk menyambungkan lagi utas DNA itu. Kemudian nuklease, enzim nuklease ini semudahnya ini sebagai balikan dari DNA ligase. Jadi nuklease itu memutus ikatan DNA ini. Tapi ini memutusnya bukan memutus artinya dua utas jadi berpisah ya. Ini memutus ikatan fosfodiesternya. Jadi ya untaian DNA itu diputus. Jadi berbalikin dengan DNA ligase. Nah, untuk nuklease ini ada dua, endonuklease dan exonuklease. Ini akan berbeda hanya dari sisi bagian mana DNA itu yang di, diserang gitu, artinya yang diputuskan. Jadi endonuklease ini nanti akan seperti dijelaskan ya. Endonuklease artinya di dalam utas. Yaitu dia ada di bagian dalam. Kalau exonuklease itu dari ujung. Dari ujung. Nah, kemudian fosfatase, contohnya alkalin fosfatase. Nah, fosfatase ini untuk seperti diketahui DNA itu ada gugus fosfatnya ya. Gugus fosfatnya di 5, ujung 5 itu 5P kan. Nah, itu bisa oleh enzim fosfatase ini fosfatnya dibuang. Ini sebetulnya untuk fosfatase ini seperti enzim-enzim lainnya juga ya, seperti fosfatase ini secara di sel gitu, ini kan banyak, tidak hanya untuk sebetulnya tidak pada kenyataannya tidak hanya untuk DNA ini, tapi banyak ya. Yang penting dia menggunakan fosfatase, tapi nanti relevansinya dengan aplikasi itu ada gitu untuk DNA, nanti untuk cloning misalnya, seperti akan dijelaskan mengapa fosfatase ini penting. Kemudian metilase. Metilase ini menambahkan gugus metil di
basa nukleotida. Ini fungsinya macam-macam ya. Salah satunya untuk apa? Sebagai pertahanan sel supaya misalnya jika utas apa basa nukleotida di metilase itu akan terproteksi oleh enzim. Misalnya untuk enzim untuk yang memotong DNA itu misalnya. Atau juga untuk mencegah misalnya replikasi atau transkripsi. Kemudian yang terakhir adalah topoisomerase. Uh, ya, topoisomerase ini juga berperan ini untuk lebih ke topologi dari DNA ya, topoisomerase ini. Nah, kemudian untuk DNA polimerase ini secara garis besar bagi dua. Itu ada yang disebut DNA dependent DNA polymerase. Jadi artinya menggunakan DNA sebagai template untuk sintesis DNA. Ya artinya di sini adalah replikasi DNA ya. Itu yang biasa ini DNA polimerase ini untuk replikasi DNA. Jadi menggunakan DNA sebagai template-nya. Kemudian ada juga ini RNA dependent polymerase. Seperti yang sudah saya singgung tadi, RNA dependent DNA polymerase artinya adalah menggunakan RNA sebagai template untuk sintesis DNA. Ya, dalam artian berarti dia itu adalah reverse transcriptase ya. Seperti yang ini. Jadi reverse transcriptase itu sebenarnya dia adalah DNA DNA polimerase tapi menggunakan RNA sebagai template. Ya. Nah, ini reverse transcriptase ini bekerja sebetulnya di virus ya, karena virus itu kan ada bentuknya RNA ya. RNA seperti ini virus SARS-CoV-2 itu kan RNA. Nah, sehingga dia membutuhkan enzim reverse transcriptase untuk mengubah RNA itu menjadi DNA. Sehingga nanti tergantung virusnya itu apakah lisogeni atau bukan ya. Jadi DNA-nya kemudian bisa diintegrasikan ke genom inangnya, apakah itu bakteri atau eukariot. Jadi DNA polimerase secara definisi adalah enzim yang katalisis pembentukan polimer melalui penyusunan beberapa struktur unit dari deoksiribonukleotide trifosfat DNTP. Ya, DNTP. Jadi DNTP itu kan satuan unit nukleotida yang di tiap basa-basa utas DNA itu DNTP. Jika ininya apa disebutnya ketika apa si enzim ini bekerja. Jadi disebut deoksiribonukleotide trifosfat DNTP itu. Jadi misalnya kan ada guanin itu kan ada apa basanya ya, basa guanin, terus nanti kan di situ ada juga apa gula, fosfat dan lainnya. Ya, gula, fosfat dan basanya itu. Nah, itu untuk suatu utas DNA itu dia untuk DNA polimerase itu menggunakan DNTP ini yang dimasukkan ke apa yang disambung-sambungkan itu sehingga membentuk DNA itu menggunakan DNTP ini. Mungkin jika udah mempelajari PCR saya tahu belum atau sudah, tapi sekilas saja jadi PCR juga menggunakan DNTP. Jadi DNTP itu dimasukkan ke dalam campuran, kemudian ada enzim DNA polimerasenya gitu ya. Seperti Taq polymerase misalnya, kemudian ada primer dan lain-lain. Nah, itu kemudian terjadilah sintesis atau replikasi DNA, apa sintesis PCR-nya ya. Nah, ini ya untuk DNA polimerase saja banyak ya jenisnya. Artinya yang penting dia adalah mensintesis tadi untayan-untayan DNTP tadi ya. Jadi klenum ini berupa fragmen besar dari pol 1 ya. Nah, nanti DNA polimerase juga ada DNA pol 1, DNA pol 2, DNA pol 3 misalnya.
Kemudian ini biasanya ada berbeda-beda dalam artian misalnya template-nya atau kemudian cara dia sintesisnya itu berbeda-beda ya. Jadi misalnya arahnya dari 5 ke 3, kemudian juga mempunyai aktivitas misalnya 3 ke 5 exonuklease. Jadi ini sintesis DNA kan dari 5 aksen ke 3 aksen ya. Nah, kemudian terjadi juga eksonuklease, artinya ini si ingat di yang dulu bahwa ada sistem cek ya untuk memeriksa apakah ada kekeliruan atau tidak, misalnya untuk ketika menambahkan untai-untai dan nukleotida tadi. Jadi sintesisnya kan dari 5 ke 3. Nah, kemudian ada juga yang mempunyai aktivitas ini, misalnya 3 ke 5. Jadi jika ada kekeliruan, dia di exonuklease, diputuskan lagi gitu ininya. Kalau misalnya itu. Nah, ini biasanya Kleno ini untuk ketika aktivitas eksonukleasenya itu bisa dihindari di 3 aksen, artinya dia akan mengisi untuk gap yang cukup lebar. Seperti diketahui mungkin di kuliah materi apa itu replikasi DNA ya, itu kan ketika replikasi DNA itu kan ada gap sebetulnya. Nah, itu Kleno itu untuk bisa mengisinya ya. Kemudian ada lagi misalnya T4 DNA. T4, T7 ini dari virus ya, dari virus. Nah, jadi nggak bisa, ada beberapa karakteristik berbeda misalnya antara T4 dengan T7. Misalnya ya ada perbedaan karakteristik saja sih, misalnya untuk yang T4 itu misalnya untuk aktivitas 3 ke 5-nya tanpa menggunakan DNTP misalnya. Kemudian untuk T7 misalnya ini karena dia mungkin ini mekanisme virusnya ya, jadi ada thioredoxin misalnya menempel di menyambungkan pol ke template-nya itu untuk lebih kuat supaya untuk menghindari disosiasi, karena mungkin virusnya itu kan ingin memaksa sel untuk mereplikasi DNA virusnya. Nah, kemudian ada juga yang ini untuk sequencing ya, ini yang sudah dimutasi T4 DNA poolnya. Jadi untuk sequencing DNA misalnya, untuk sequencing DNA itu menggunakan T4 T7 tapi yang sudah dimutasikan, sehingga misalnya tidak mempunyai 3-5 eksonuklease lagi ya. Gitu. Nah, ini untuk di prokariot misalnya ya, ada pol 1, pol 2, dan pol 3. Nah, untuk pol 1 misalnya punya 5-3 ya, polimerasenya dari 5 ke 3 kan. Kemudian untuk proofread itu yang tadi ya, untuk ininya itu 3 ke 5. Jadi dia si pol 1 ini mempunyai aktivitas eksonuklease juga untuk proofreading. Nah, tapi ada juga ini dia mempunyai eksonuklease dari arah 5 ke 3 juga gitu. Jadi bisa berbalik dia. Jadi kan sintesis ke 5 ke 3, tapi selama perjalanan 5 ke 3 itu dia juga bisa memotong gitu. Menghilangkan itu. Ini biasanya terjadi kalau ada di ujung itu, misalnya kan sintesis DNA itu nanti di ujung itu kadang ada yang menonjol gitu, protruding DNA disebutnya ya. Nah, itu kan jadi misalnya bayangkan dua utas seperti inilah ya, ini di sini utas 1, utas 2. Nah, ada yang protrude, ini ada yang menonjol keluar sini. Nah, itu sama pol 1 itu dibuang, dipotong-potong gitu. Nah, itu 53 exonuklease. Kalau 35 kan berbalik sini. Dia cek gitu. Jadi sintesis dia cek ke belakang lagi.
Kemudian pol 2 ini ya bedanya tidak ada ini ya, apa 53 eksenuklease. Kemudian jadi sebenarnya pol 2 dan pol 3 ini secara umum ini sama cara bekerjanya. Kemudian untuk pol 1, nah ini disebutnya NIC. Ada juga dia aplikasinya itu NIC Translation. Ya, jadi NIC Translation. Jadi nah tadi eksonuklase 35 itu kadang digunakan untuk dalam aplikasinya misalnya itu untuk buat nick, artinya nick itu satu potongan di satu utas gitu, jadi dua utas kan misalnya, hanya potong di sini gitu satu utas, nah itu nick namanya. Kemudian untuk RNA polymerase, RNA polymerase ini berarti dia ya untuk transkripsi, proses transkripsi ya, berarti ini adalah DNA dependent RNA polymerase, artinya menggunakan DNA sebagai template untuk mensintesis atau polimerisasi RNA. Ya. Jadi DNA dependent RNA polymerase ini mengkatalisis pemanjangan 5 ke 3 untuk sebagai membuat kopi RNA ya dari DNA sebagai template. Ya, ini disebutnya transkripsi itu ya. Itu jadi replikasi DNA itu kan di central dogma kan DNA direplikasi DNA polimerase, kemudian transkripsi oleh RNA polimerase. Nah, kemudian ada mekanisme juga di kalau dalam virus itu udah setelah ada RNA kan, RNA bisa balik lagi ke DNA itu. Oh, itu oleh reverse transcriptase atau RNA dependent DNA polymerase. Ya, jadi ininya harus dipahami di sini ya kata-kata ini. Karena ini akan menunjukkan bagaimana mekanismenya. Jadi DNA dependent RNA polymerase, RNA dependent DNA polymerase, DNA dependent DNA polymerase gitu. Itu akan penamaan itu akan mengingatkan kita, oh ini sintesisnya template-nya ini, produknya apa gitu. Ya. Jadi itu akan memudahkan mengingatkannya. Uh, nah ini RNA polymerase, misalnya ini kan selain di sel memang berfungsi untuk transkripsi, tapi di biologi, teknik biologi molekuler juga untuk teknik DNA rekombinan dipakai juga. Ya, misalnya yang umum ini adalah RNA polymerase sp6 dan T7 RNA polymerase. Nah, untuk sp7 RNA polymerase ini berukuran sekitar 96 kilodalton ya. Berasal dari sp6 Salmonella typhimurium galur LT2 yang terinfeksi oleh bakteriofage. Nah, jadi ini sumbernya dari sini X-Spesix itu ya. Jadi RNA apa Salmonella ini, bakteri ini yang diinfeksi oleh bakteriofage. Kemudian T7 RNA polymerase itu 98 kilodalton. Nah, ini diproduksi juga dari bakteriofage. Jadi semuanya dari bakteriofage ya. Hanya yang ini di Salmonella yang terinfeksi oleh bakteriofage ini. Kemudian kegunaannya biasanya ini RNA polymerase ini untuk ya tentunya untuk sintesis transkripsi RNA secara in vitro ya, secara in vitro dari antisense DNA. Nah ingat sense dan antisense ya, di sense itu kan yang sense itu akan yang DNA yang sutas DNA yang nanti akan menjadi RNA, mRNA. Nah ini jika misalnya orang ingin di gen itu dia ingin mensintesis RNA-nya tapi dari antisense kan. Antisense kan tidak jadi mRNA kalau di selnya. Nah, itu jika ingin mensintesis antisense dari antisense DNA, ya bisa menggunakan secara in vitro, menggunakan RNA polymerase ini.
Kemudian probe RNA berlabel. Nah, ini probe RNA itu jadi semacam untuk biasanya untuk apa si RNA ini digunakan untuk menempel di RNA lain misalnya. Eh, nah, tapi dia sudah di apa dikasih probe baik itu berupa fluoresen atau apa gitu. Jadi sehingga dia nanti misalnya biasanya itu berdasarkan hibridisasi ya, menempel. Ketika menempel dia akan mengeluarkan sinyal gitu, apa berupa misalnya ketika fluoresen dia akan berfluoresen. Kemudian RNase protection mapping. Nah, RNase protection mapping ini hmm, jadi untuk mencegah RNase, ingat bahwa RNA itu di dalam sel itu akan didegradasi oleh RNase ya. Nah, ini RNA polymerase itu bisa mengetahui gitu untuk misalnya bagian-bagian RNA mana yang eh, misalnya yang terproteksi atau yang di didegradasi oleh RNase. Jadi kalau misalnya RNase itu menyerang RNA itu tentunya kan dia habis RNA-nya. Nah, RNA pol-nya kan tidak bisa bekerja atau RNA pol itu sudah menempel di RNA sehingga RNase-nya itu tidak bisa menempel. Ya, jadi itu sebagai proteksi juga. Jadi RNA misalnya ada ya RNA itu. Nah, jika ingin RNA itu tidak didegradasi oleh RNase, dia RNA itu harus ditempati lebih dulu oleh RNA polymerase. Jadi RNA polymerase menempel situ sehingga RNase tidak bisa menempel karena sudah ditempati ya. Itu bisa dilihat di mapping gitu. Tempel RNA polymerase. Nah, nanti bagian mana yang tidak terkena RNase. Jadi bisa dimanfaatkan untuk itu juga, untuk memproteksi terhadap RNase ya. Nah, kemudian reverse transcriptase. Ya, ini reverse transcriptase artinya berarti RNA dependent DNA polymerase. Ya, ini penamaan apa kode enzimatiknya ya. Nah, ini sebenarnya reverse transcriptase ya itu banyak dari virus ya, tapi ini contoh saja yang awal-awal ya, yang penemuannya itu. Sekarang sih sudah banyak ya dari misalnya dulu itu Rous sarcoma virus dari Rous sarcoma virus ya, kemudian Rouser leukemia virus, kemudian ada lagi MLV ya sekarang itu, misalnya ada banyak sekali. Jadi reverse transcriptase banyak digunakan untuk jadi sintesis untai tunggal DNA dapat sintesis dari template RNA. Nah ini, oh ya saya tidak sediakan gambarnya, tapi bisa dilihat sih di internet juga. Tapi intinya adalah atau di buku ya. Uh, Ingat bahwa RNA satu utas ya, mRNA satu utas. Nah kemudian bisa lihat bisa ini enggak ya? Ya tapi bayangkan aja RNA satu utas ya, satu utas itu kan. Nah jadi si reverse transcriptase ini menggunakan satu utas RNA itu, mRNA itu untuk mensintesis DNA di utas satunya. Jadi dua utas itu campuran sekuen RNA dan sekuen DNA. Nah, itu disebutnya complementary DNA. Artinya DNA-nya yang komplementari terhadap RNA ini gitu. Jadi komplemennya itu dari RNA itu adalah DNA. Jadi RNA satu utas, nah kemudian ada reverse transcriptase, nah kemudian disintesis, nah diubah jadi DNA. Nah perbedaannya kan misalnya RNA DNA kan T dengan U ya seperti itu misalnya perbedaannya gitu dari kalau dari segi bahasa-bahasanya. Jadi di RNA kemudian DNA disintesis di utas lainnya. Ya. Nah, disebut cDNA namanya complementary DNA. Nah, ini biasanya banyak dipakai orang untuk mempelajari ekspresi gen. Jadi misalnya kan gen apa gitu ya. Nah, dulu di UTS saya mengambil contoh bisa apa saja sih, tapi saya ambil contoh kan yang PR1A misalnya, gen ya. Itu jadi misalnya jika ingin mempelajari ekspresi gen, misalnya gen A ya atau PR1A
R1A atau apapun itu, bagaimana kita mengetahui apakah gen itu diekspresikan atau tidak dan berapa jumlah ekspresinya gitu, abundance-nya. Jadi misalnya apakah jika diberi misalnya itu ya, saya ambil contoh aja PR1A misalnya. Ini contoh ilustrasi saja. Ketika ada, saya sebutkan waktu itu, jika ada Fusarium oxysporum, misalnya itu kan kapang patogen di akar, PR1A misalnya diekspresikan kan. Tapi jika ada mycorrhiza misalnya si PR1A itu tidak diekspresikan atau ekspresinya sedikit. Nah itu untuk mengetahui jumlah ekspresinya itu orang menggunakan reverse transcriptase ini untuk mendeteksi. Jadi jika misalnya dia diekspresikan, berarti kalau diekspresikan berarti gen PR1A itu akan ditranskripsi kan menjadi mRNA. Nah, mRNA PR1A kan berarti ada tuh. Nah, kemudian menggunakan reverse transcriptase ini disintesis DNA. Nah, dengan adanya sintesis DNA ini nanti biasanya itu akan dilanjutkan lagi dengan DNA polimerase. Jadi sudah cDNA ini dapat ya, terus nanti diamplifikasi lagi, di PCR lagi oleh DNA polimerase sehingga jumlahnya kan semakin banyak DNA. Jadi RNA ada di sel, kemudian menggunakan reverse transcriptase membuat cDNA. Nah, dari cDNA ini kemudian nanti diamplifikasi lagi di PCR gunakan DNA polymerase ya, sehingga jumlahnya nanti DNA-nya banyak. Dari cDNA ini oleh DNA polymerase akan diubah semuanya jadi DNA gitu, dua utas DNA. Nah, kemudian dua utas DNA itu yang sudah diamplifikasi, sudah diperbanyak oleh PCR itu kan bisa misalnya di elektroforesis dilihat. Jika terlihat ada utas atau band di situ, ya kemarin kan di elektroforesis terlihat ya band-band DNA yang hitam-hitam itu misalnya atau putih itu. Kalau misalnya terekspresi gen itu berarti nanti terlihat sinyalnya gitu di elektroforesis. Kalau tidak ya tidak ada atau sedikit sekali. Nah itu bisa dilihat. Misal jadi PR1A jika ada Fusarium oxysporum dia akan tebal di elektroforesis itu. Kemudian PR1A yang ada mycorrhiza dia tidak ada atau tipis sekali gitu. Ya, bisa dipahami di sini ya, sampai di sini. Nah ini untuk reverse transcriptase ya banyak ya di sini ininya. Jadi misalnya ini AMV, MAVRT ya, reverse transcriptase. Template-nya RNA, aktivitasnya reverse transcriptase. Nah, ini primer RNase-H. Ini apa ya? Jadi penginisiasian primer itu kan untuk menginisiasinya itu. Aktivitasnya aktivitas RNase H. Nah ini mungkin akan karena banyak sekali ya, jadi ya saya bisa jelaskan lebih lanjut untuk ini RNase, tapi intinya adalah yang perlu diingat adalah ini termasuk yang umum biasanya seperti ini memang. Jadi nanti ini ada perbedaannya misalnya AMV, MAV itu tentunya kan sintesis DNA dari RNA. Ini aplikasinya di RT-PCR atau reverse transcribe PCR. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, reverse transcribe PCR yang tadi itu untuk mendeteksi ekspresi gen ya. Jadi RT-PCR itu ada mRNA, kemudian menggunakan reverse transcriptase ini untuk mensintesis cDNA tadi ya. Jadi utas mRNA, kemudian kopiannya itu nanti adalah DNA. Jadi RNA, DNA, nah itu berarti cDNA. Nah, nanti cDNA itu kan di PCR lagi, PCR diamplifikasi lagi oleh DNA polimerase sehingga nanti akan terbentuk DNA tapi banyak gitu karena PCR kan ada beberapa cycle gitu ya. Nah, itulah reverse transcript PCR. Biasanya sih yang disebut reverse transcript PCR itu hanya di tahap sampai misalnya eh, sintesis cDNA saja misalnya itu juga bisa disebut RT-PCR ya.
Tapi ada juga orang yang menyebutnya sampai DNA tadi sampai PCR itu juga, ya RT-PCR juga, ya bisa juga disebut seperti itu. Tapi dari segi aktivitasnya yang disebut reverse transcriptase itu adalah menggunakan mRNA untuk mensintesis utas komplementari DNA-nya. Ya. Kemudian MULV-RT misalnya. Nah, perbedaannya di sini misalnya ada beberapa enzim reverse transcriptase yang eh, dia tidak bisa mensintesis DNA-nya itu kalau RNA-nya itu panjang misalnya. Jadi dia ada batas. Jadi misalnya untuk yang ini misalnya hanya bisa sampai untuk mRNA yang agak pendek misalnya tidak terlalu panjang. Tapi misalnya ada enzim reverse transcriptase itu yang bisa mensintesis DNA itu panjang gitu dari mRNA yang panjang ya, long transcript. Nah ini perbedaan banyak ya ininya. Ini tentunya misalnya ini untuk yang sudah komersial ya, komersial. Misalnya RNA-nya itu dibuang, aktivitas RNA-nya. Nah, kemudian ininya transkripnya bisa panjang ya, seperti itu. Oke. Oke, sebelum ke eksonuklease, hmm, saya kadang untuk menjelaskan biologi molekuler ini karena kompleks ya untuk mempelajari molekulernya itu. Jadi saya akan dari sekarang mulai coba untuk ada video pendek ya, mungkin video pendek untuk menjelaskan misalnya konsep yang ketika kuliah ini tuh eh, tidak bisa saya jelaskan secara panjang misalnya atau memerlukan penjelasan yang terpisah. Jadi mungkin ada video pendek sekitar ya 5 menit misalnya seperti itu 10 menit. Hanya video-video pendek untuk memperjelas lagi konsep-konsep yang memang perlu penjelasan gitu. Nanti eh, saya, saya sedang kumpulkan untuk di posting di WLS saja untuk membantu ya. Pendek-pendek saja misalnya untuk di kuliah ini misalnya konsep apa, nah itu bisa saya posting saja pendek, video pendek. Nanti oh jadi bisa lebih jelas ininya. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke eksonuklease ya. Nah, eksonuklease kan berarti apa? eh, Memutuskan ikatan kovalen fosfodiester di DNA ya. Nah, nuklease ini dibagi dua, endonuklease, eksonuklease ya. Seperti terlihat di gambar ya, endonuklease itu di internal, bisa di sini, misalnya di sini, di mana saja selama dia di dalam, bukan di ujung artinya ya. Kalau eksonuklease dia di ujung, memotongnya itu di ujung. Jadi nuklease itu memotong ikatan fosfodiester di tulang punggung atau backbone asam nukleat. Ya, jadi misalnya kan ATGCT misalnya itu. Nah itu C ke T-nya itu ya itu yang dipotong ya. Jadi seperti inilah utas ininya yang dipotong ya. Bukan pemisahan dua utasnya. Gitu. Kalau itu kan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen kan bisa dengan dipanaskan saja dia bisa terdenaturasi artinya terpisah dua utas DNA-nya itu. Itu bukan. Jadi ikatan fosfodiesternya ya di sininya. Ya seperti uh, mutasi-mutasi yang sudah dipelajari dulu ya kan bisa bisa double strand break, one strand break itu kan fosfodiester potong yang terpotong. Nah ini eh, di dalam sel eksonuklease ini fungsinya apa? Misalnya ya nanti bisa terlibat dalam maturasi, pematangan mRNA dan sintesis protein. Jadi seperti diketahui terutama di kariot kan itu ada post transkripsi ya. Misalnya itu apa eksonuklease itu diperlukan karena misalnya ada eh, yang tadi yang protruding tadi misalnya ya. Nah itu atau ada kan ada modifikasi ada tambahan
untuk pas maturasi RNA itu, nah itu nanti dibuang oleh eksonuklease. Kemudian untuk protein ya ada decapping dan juga ada cap ya. Itu untuk membuang capnya itu memerlukan eksonuklease 53 ya. Jadi eh, ingat ini di reaksinya ya, ini arahnya dari 5 ke 3 eksonukleasenya untuk decapping ini. Nah, ada juga yang memang eksonukleasenya dari 3 ke 5 gitu. Ini eh, biasanya ini murni untuk degradasi RNA. Jadi RNA itu kan perlu diregulasi juga ya, artinya eh, memang ada RNA yang perlu dibuang gitu. Ya kan seperti sudah dijelaskan di regulasi gen dulu ya, kontrol regulasi gen itu RNA itu memang kadang perlu dibuang. Nah itu perlu misalnya salah satunya 3 ke 5 eksonuklease. Nah kemudian yang poli A juga, ingat poli A itu di eukariot itu kan eh, dia ada ekornya poli A kan di sini. Misalnya ini ya mRNA kan. Nah, di situ ada poli A di sini. Nah, itu oleh eksternal kelasnya dibuang dari 3 ke 5 ya. Oke, kemudian kita beralih ke endonuklease. Nah, untuk endonuklease nih ini uh, unik dalam artian ini aplikasi di biologi molekuler untuk terutama untuk DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan ini banyak sekali ya, sangat berguna sekali. Ya, uh, sangat untuk cloning ya. Jadi intinya endonuklease kan tadi sudah di ini ya, dia memotong di dalam. Nah, endonuklease ini bagi-bagi dua, ada endonuklease yang di dalam memotongnya, tapi dia hanya memotong satu utas, nicking, nick, ya seperti ini, satu utas. Ya, ada juga yang memotong dua utas, memang. Jadi dua utas dipotong. Hanya pemotongannya ini dia tidak di sembarang tempat. Dalam artian dia harus mengikuti ada semacam sekuen tertentu tempat penempelannya, tempat reaksinya itu. Ya, ini disebutnya restriction endonuclease. Jadi endonuklease restriksi. Kenapa disebut restriksi? Karena dia restricted. Restriksi terbatas. Pemotongan situs pemotongannya itu terbatas tergantung sekuensnya. Ya, jika endonuklease misalnya dia bisa di yang lain misalnya bisa di tempat-tempat lain gitu. Tidak terbatas dengan sekuensnya. Tapi restriction nuclease itu dia ada batasannya, dia hanya di situs sekuen yang mengandung sekuens tertentu saja. Nanti akan dijelaskan sekuensnya itu apa gitu ya. Nah, jadi ini berguna karena kita bisa mengetahui oh kalau ada situs ini, sekuens ini, enzim restriction nuclease A misalnya itu memotong di situ. Gitu. Jadi kita bisa pinpoint, bisa tahu oh kalau misalnya ini kita berikan restriction nuclease ini, kita tahu ada sekuens ini, dia akan memotong. Tapi misalnya restriction endonuclease yang lain, nanti ini banyak jenisnya ya, itu tidak akan memotong di situ, tapi ada lagi situs pemotongannya. Nah itu sehingga kenapa dia itu sangat berguna ya. Nah seperti sini, mungkin nanti seperti sini contohnya misalnya memotongnya itu berbeda, satu di sini, satu di sini ya. Jadi tidak di misalnya satu posisi yang sama. Tapi ada juga nanti yang sama posisinya gitu. Itu tergantung enzimnya memang. Ya. Nah, misalnya ini restriction nuclease itu juga ada tipe-tipenya ya, tipe 1, tipe 2 yang paling banyak dipakai untuk aplikasi biologi DNA rekombinan adalah tipe 2. Nah, untuk restriction nuclease ini disebut juga restriction enzyme orang menyebutnya ya, untuk sebagai singkatnya saja. Jadi enzim restriksi ya, dalam bahasa Indonesia itu enzim restriksi.
Mungkin kedepannya kita sebut saja enzim restriksi ya untuk yang ini. Karena dalam prakteknya juga jika bekerja di lab misalnya atau sudah melakukan penelitian, itu orang tidak menyebutnya restriction and nuclease itu atau apa. Itu sebutnya restriksi, enzim restriksi. Jadi orang sudah tahu enzim restriksi. Bahkan orang menyebutnya sudah nama enzimnya. Jadi misalnya nih EcoR1 disebutnya. EcoR1 itu berasal dari bakteri Escherichia coli, ya Escherichia coli. Jadi silat di sini ICO-nya di Escherichia coli. ICO-nya itu italic, ya, karena nama spesies ya. Kemudian R1 itu dari galur R1. Nah, untuk Iko R1 misalnya bisa dilihat di sini, ini memotongnya juga hanya di situs tertentu saja unik sequence-nya. Untuk Eko R1 misalnya dia harus di situs GAA TTC. Jadi kalau di utas DNA ada GAA TTC, itu bisa dipotong oleh enzim Eko R1. Jika tidak ada, dia tidak akan memotong. Ya. Nah, di GAA-TTC-nya sendiri itu nanti pemotongannya yang dipotong itu tidak random juga gitu. Ada bagian mana yang dipotong gitu. Jadi misalnya untuk EKR1 di situs GAA-TTC ini dia yang memotongnya itu di sini. Yang A-nya ini ya, tapi nanti akan memotongnya itu jadi G-nya terpisah dengan A-nya ini. Kemudian di utas satunya sama di sini. Ya, di G kemudian A. Nah, yang saya ingin penting diketahui adalah kita baca nih utas yang ini 5 ke 3 yang atas ya. Dari sini dari arah 5 ke 3. Itu GAA-TTC. Kemudian di utas satunya kita jika baca dari arah yang sama yaitu dari 5 ke 3 itu juga GAA-TTC. Ya. Jadi 53 atas yang atas ini GAA-TTC. 53 yang bawah GAA-TTC. Jadi sebetulnya sama bacanya ya, arahnya, sequence sama, hanya kita membacanya di utas satunya saja. Nah ini yang seperti ini disebut dengan sequence palindrom. Palindrom itu jadi sequence itu dibaca dari arah yang sama itu sama dibacanya gitu, tapi dia berbalik ya. Jika di sini kan ini berbalik ya, GAA TTC. Kalau dibacanya seperti misalnya ini kan dari kiri ke kanan, GA TTC. Tapi kalau kita bacanya juga dari kiri ke kanan, ini kan CTT AAG. Sepertinya tidak make sense ya, apa gitu. Tapi kalau kita harus bacanya jaga dari 5 ke 3 juga, ternyata dia sama, GA TTC. Nah ini artinya sekuen palindrom. Nah, pada umumnya banyak enzim-enzim ini memotong di sequence palindrom ini. Ya, di sequence palindrom seperti ini. Nah, misalnya EcoR1 memotong sekuensinya palindromnya seperti ini dan memotongnya juga khusus di bagian sini. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ini kan karena memotongnya di sini dia G, AA TTC-nya sebelah sini. Begitu juga dengan yang ini ya, AA TTC-nya sebelah sini. Nah, jika diperhatikan ini kan seperti ada yang menggantung ya. Protruding gitu disebutnya. Jadi menonjol di sini kan. Ada utas yang menonjol di sini kan, tidak sama dengan ini gitu, tidak simetris. Nah ini disebutnya sticky end disebutnya ya. Jadi disebutnya sticky end. Kenapa disebut sticky, lengket? Karena ini kan sebetulnya kalau terjadi mungkin ada jika kondisinya menunjang dan ada enzimnya juga untuk menyatukan ini. Enzimnya apa nanti kita pelajari ya. Ini ligase namanya kan, untuk menyambungkan lagi, ingat ya. Itu kan ini komplemennya ke sini. Jadi dia akan cenderung bisa menempel ke sini gitu. Karena ini kan T kan komplemennya A, T A lagi gitu ya. Jadi kenapa disebut sticky? Karena ini masih komplemen ke sini. Secara kimia ini akan cenderung memang bisa menempelkan ke sini kan untuk membentuk ikatan hidrogen tadi komplemennya. Itu disebutnya sticky end. Nah, ini beberapa contoh ya enzim ya. Jadi umumnya memotong di sequence palindrom.
Nah, hanya panjang sequence palindrom itu bisa beragam. Misalnya tadi EcoR1, ini kan ada 6 nukleotida ya, 6 basa ini ya. Itu ada enzim-enzim lain, itu bisa panjangnya bisa beda gitu. Misalnya tidak hanya 6, ada yang 4 malah, 4, ada yang 6, ada yang 8 misalnya. Beda-beda. Nah, kemudian memotongnya juga beda-beda ya. Misalnya ini SAU3A1. SAU3A1 nanti memotongnya justru di ujung sekali di sini. GAT. Kalau ada GATC, dia memotongnya di sini. Nah, nanti sekuen di sini terserah apa saja gitu. Yang penting ada GATC, dia memotongnya di sini aja. Ya. BAMH1, ya BAMH1 masih mirip-mirip EcoR1 sistemnya ya, hanya beda sekuensinya saja. Dia motong di sini, ini palindromnya seperti ini. GGA, TCC, GGA, TTC ya, Inditri dan lain-lain. Nah mungkin yang beda, ini saya perlihatkan saja, misalnya semawan. Semawan berbeda, berbedanya di mana? Memotongnya ini dia di tengah-tengah. Kalau ini kan di ujung-ujung ya, sehingga nanti hasilnya sticky end. Nah, jika ini memotongnya di tengah, tek gitu ya. Jadi sama ini, simetris. Sehingga nanti utasnya itu tidak ada sticky end lagi, tidak ada yang protruding, sama gitu, blunt. Makanya ini disebut blunt end disebutnya nanti. Karena tidak ada yang ya itu yang protruding itu. Karena ini equal, sama motongnya ya. Ujungnya tumpul, jadi disebut blunt end. Blunt end ya. Kemudian yang ini juga blunt end. Ya. Nah, kemudian ini note one. Nah, note one ini jika diperhatikan dia tidak, jumlah bahasanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi note one ini membutuhkan 8 sekuen palindromnya. Ya. Kemudian memotongnya di sini. Jadi mereka ini semua spesifik seperti ini bekerjanya. Nah, inilah yang sehingga secara aplikasi menarik ya jika kita ingin cloning misalnya, buat saja kita jika ingin dipotong oleh node one, kita buat saja di sekuen di plasmid misalnya atau apa, ada sekuen seperti ini sehingga nanti bisa dipotong oleh node one saja, tidak yang lain gitu. Nah, kemudian ada beberapa enzim juga yang tidak, palindromnya tidak terlalu spesifik ya, tidak terlalu spesifik. Jadi ada semacam ada lebih fleksibel ya. Misalnya untuk BAMH1, BAMH1 kan motongnya tadi ya, hasilnya seperti ini. Jika diperhatikan di sini kan SAU3A1A misalnya, itu GATCC kan kalau BAMH1, kalau SAU3A1A misalnya GATCN. Ini bisa C, bisa T, bisa A, bisa G. N itu bisa apa saja di sini. Jadi kedua enzim ini bisa saja ini overlap fungsinya. Artinya jika misalnya ada situs ini, kemudian kita beri SAU3A1A, itu bisa juga memotong gitu. Tidak hanya BAMH1 karena ada N ini bisa apa saja sekuennya. Hanya mungkin dalam realitasnya sih efektivitasnya bisa berbeda. Artinya enzim itu juga aktivitasnya bisa berbeda-beda ya. Ada yang aktivitasnya kuat, misalnya jika PAMH1 menemukan sekuens palindrom seperti ini, dia memotongnya lebih efisien. Ya. Tapi SAU3A1A misalnya itu bisa saja sekuens seperti ini, tapi memotongnya mungkin tidak seefisien PAMH1. Itu bisa saja terjadi. Ya, gitu. Jadi jika ada ini dipotong dengan ini, PAMH1, kemudian SAU3A1A misalnya, nanti ini bisa disambung jadi seperti ini. Ya. Kemudian ini juga sama, PGL2 misalnya, palindromiknya itu hasil potongannya adalah GATCT. Ya. Berarti di sini ada A di sini kan, karena A di sini ada ya. Nah, kalau ini GATCN, N ya, GATCT, GATCN. Berarti N ini bisa apa saja. Jadi ini juga overlap sama seperti tadi ya. Nah, ini N-nya ini bisa apa saja ya, SAU3A1A misalnya, tidak terlalu spesifik dia. Nah, ini
Eh, ada beberapa enzim yang dia memotong situs pemotongannya itu sama situs palindromiknya, sekuen palindromnya. Misalnya KPN1 dengan ASP718 ya. KPN1 dia memotong di situs GGT ACC ya. Tapi memotongnya itu di sini di antara C dengan C misalnya. Tapi yang ini, enzim yang ini, meskipun sama sekuen palindromnya, dia memotongnya di tempat berbeda, tapi di GG-nya gitu. Sehingga nanti akan menghasilkan hasil potongan yang berbeda. Kalau ini hasilnya kan GGTAC ujung 3 di sini ya. Kalau ini kebalikannya, jadi uh, di ujung 3 hanya G saja. Hasilnya CCATG. Nah ini jadi ini 3 hidroksil overhang. Overhang itu artinya yang overhang ini di ujung 3 OH. Kalau yang ini overhangnya di 5P 5 fosfat gitu ya. Oke. Nah ini tentunya kalau ini tidak bisa disambung kan karena berbeda itu sama ini ya, tidak komplementari, ini tidak bisa disambung dua atas ini. Nah ini contoh lainnya ya. Nah tadi Eco R1 kan kita sudah tahu ya, overhang hasilnya begini, berarti dia termasuk yang 5P overhang, 5 overhang ya. Nah kemudian ada lagi Eco R5, masih dari E. coli juga, tapi R5 ya. Ini blunt end ya, blunt end, kemudian PST1, ini contoh yang 3 overhang ya, 3 overhang. Oke. Nah, kemudian DNA ligase. Ya, DNA ligase ini ya tadi ini fungsinya untuk menyambungkan ikatan fosfodiester tadi. Ya, ini beberapa contohnya banyak ya. Selain DNA ligase ada juga RNA ligase ya. Ini bekerjanya di virus. Nah, untuk DNA ligase dalam hal aplikasinya yang paling sering dipakai itu adalah T4 DNA ligase, T4 DNA ligase ya. Ini paling sering. Ini dari uh, apa T4 ya, untuk ya dari virus itu bagian T4-nya. Nah enzim ini misalnya ada kekhususan dalam artian dia memerlukan ion Mg2+ ini karena untuk bekerjanya ini dia memerlukan ion ini, dia sebagai kofaktor ya. Jadi jika dalam suatu reaksi, misalnya ditabung ada reaksi, ada enzim ini ya untuk mereaksikan itu. Jika kita tidak beri Mg2+, dia tidak akan bekerja. Ini harus ada ion Mg2+ misalnya. Kemudian harus ada ATP juga. Ya. ATP, kenapa harus perlu ATP? Mungkin perlu jelaskan nanti sih setelah ini ya. Jadi untuk di aplikasi molekulernya tadi ya, misalnya ini nih, ketika setelah dipotong ini, sebetulnya ini kan masih ada P di sini, ya, bisa ada P. Nah ini bisa jika jika misalnya dipotongnya hanya satu, misalnya seperti ini akan mudah sekali menempel lagi karena masih ada P di sini. Nah untuk cloning sebetulnya ini P-nya itu misalnya dibuang, P-nya dibuang sehingga dia tidak religasi sendiri. Ya, tidak relegasi seperti ini karena ini kan masih ada P di sini ya. Jadi dia POH jadi 3 5 gitu. Ya. Ini juga sebaliknya ini. Nah, biasanya untuk cloning, ini untuk prakteknya ya, itu P-nya itu dibuang dulu setelah direstriksi ini, P-nya dibuang, uh, P-nya dibuang, nah kemudian baru ditambahkan DNA ligase ini. Tapi ditambahkan ATP. Karena untuk memberikan P lagi gitu. Untuk reaksinya ini
P ini harus ada lagi. Ya. Uh, Mungkin saya menjelaskannya jika misalnya bayangkan ada plasmid, plasmid kita potong ya, kita potong, kemudian plasmid ini kita ingin masukkan sesuatu ke plasmid itu, misalnya gen tertentu ya. Nah, jika misalnya plasmid ini yang sudah dipotong itu P-nya tidak dibuang, ketika kita campurkan di larutan itu, plasmid dengan gen yang tadi dicampurkan, gennya juga kan dipotong ya. Jadi seperti ini juga gitu bentuknya ya. Jika tidak di P-nya tidak dibuang antara di plasmidnya kah atau di gennya kah, nanti jika diberi DNA ligase, si plasmid ini akan menyambung kembali tanpa misalnya si gennya itu tidak masuk ke sini, tapi si plasmid ini akan menyambung kembali. Jadi nanti kita dapat plasmid yang sama lagi, gennya tidak masuk ke dalam. Karena di plasmidnya P-nya belum dibuang. Sehingga ketika diberi ligase, DNA ligase, bayangkan ya, jadi ada plasmid yang sudah dipotong, udah terputus nih plasmidnya ya. Plasmid kan sirkuler ya, dipotong sehingga jadi linear kan, dipotong dengan seperti ini misalnya oleh PST. Nah, ini kan ada P-nya di sini. Jika plasmid itu tidak dibuang P-nya, berarti masih ada P-nya di sini. Kemudian kita ada lagi di situ campurkan gen lain ya. Ada gen yang ingin dimasukkan ke plasmid itu. Gennya ini juga dipotong seperti ini misalnya. Tapi P-nya juga tidak dibuang. Nah, ketika dicampur, kemudian diberikan DNA ligase, ini nanti si plasmid ini kan masih ada P-nya di sini. Bisa saja oleh DNA ligase ini disambungkan kembali. Jadi plasmid itu juga gitu, tanpa kemasukan gennya. Nah, untuk mencegah seperti itu, P-nya itu dibuang, misalnya di plasmidnya dibuang. P-nya itu dibuang oleh fosforilase tadi nanti enzimnya ya. Dibuang sehingga ketika ada ligase, si plasmid ini tidak akan mereligasi lagi gitu. Tapi dia ada P-nya di mana? Di gen yang tadi. Gen yang tadi misalnya P-nya jangan dibuang misalnya. Sehingga P si plasmidnya tidak bisa religasi sendiri karena P-nya hilang. Sementara di gennya ada P-nya. Nah, sehingga gennya bisa nempel di sini untuk masuk. Ya, seperti itu. Nah, ATP dibutuhkan karena uh, sebagai selain sumber energinya juga itu. P-nya itu ya. P-nya itu untuk fosforilase tadi. Ya, mungkin ya ini bisa dibaca saja ya. Misalnya untuk E. coli DNA ligase dia membutuhkan NAD+ ya sebagai energinya, ini ATP sebagai energinya ya. Nah, kemudian ini lebih ke sepertinya lebih ke blunt end untuk ligasenya ya, lebih spesifik gitu. Kalau ini dia bisa ujung mana saja, bisa menyambungkan blunt end atau sticky end. Nah, jadi DNA ligase itu mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester antara ujung 5P dengan ujung 3OH nukleotida lain. Ya. Nah, jadi ini kan ini ujung 3OH yang sudah dipotong, ini ujung 5P seperti ini, kemudian ini komplementari kan. Nah, bisa dilihat di sini disambungkan di sini. P-nya kan masih di sini, kemudian OH. Ya. Jadi setelah bersambung menjadi ya TTC ya. Nah, kemudian satunya lagi disambungkan lagi nanti. Gitu. Ya, jadi satu tas, kemudian tas satunya. Nah, yang tadi ini fosfatase ya. Fosfatase ini seperti yang tadi dijelaskan saya, untuk menghilangkan ujung 5-fosfat untuk mencegah religasi plasmid yang dipotong oleh enzim restriksi ya. Nah, misalnya tadi kan ini 5P ya, fosfatnya dibuang oleh si fosfatase ini. Sehingga dia seperti di sini ya, tidak bisa bereligasi. Tidak bisa religasi sendiri. Nah, kecuali nanti
ada gen dimasukkan ke sini atau fragmen DNA ke sini yang mempunyai P. Ujung P-nya masih ada 5P-nya. Nah, ketika itu bisa disambungkan gitu ya. Jadi dalam prakteknya seperti itu fosfatase ini. Fungsinya dalam teknik DNA rekombinan. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke cloning molekulernya ya. Jadi secara prakteknya bagaimana sih aplikasinya ya? Aplikasi sorry, aplikasi enzim-enzim tadi di teknik DNA rekombinan yang paling sering dipakai dalam riset ya penelitian itu. Nah, jadi misalnya ini ya, misalnya ini kita mempunyai plasmid namanya PBR322. Nah, di PBR322 ini ada gen untuk AMPR, artinya gen untuk resisten tahan terhadap antibiotik ampicillin. Kemudian ada juga gen yang menjadikan resistensi terhadap ketahanan terhadap tetrasiklin, antibiotik tetrasiklin ya. Kemudian di sini kita lihat nih ada beberapa situs untuk situs pemotongan enzim restriksi ya. Ada PST1, EcoR1, Hilitri dan lain-lain, BAMH1, SAL1 ya. Jadi ada beberapa situs pemotongan di sini. Ya, situs pemotongan. Nah, jadi nah, jadi misalnya kita ingin potong nih misalnya ya. Kita ingin potong di sini. Jadi plasmid ini dipotong ya, misalnya oleh kita ingin misalnya potong di PST1 atau ECAR1 ya, mana saja ya ininya dipotong, kan dipotong ya. Kemudian setelah dipotong kan untuk mencegah religasi, itu kita berikan fosfatase, biasanya alkalan fosfatase ya untuk membuang ujung 5P-nya. Ya, ujung 5P-nya. Nah, kemudian kita ingin sisipkan gen ini. Nah, gen ini kan kita sudah potong juga ya dari plasmid lain. Sehingga terjadi ada gen ini. Nah, ingat bahwa yang ini sudah tidak ada 5P-nya nih. Sehingga ujung OH-OH ya. Nah, kalau ini masih ada P-nya, 5-fosfatnya, karena tidak diberi fosfatase. Nah, kemudian menggunakan T4-DNA ligase, kita ligasi. Nah, ketika ligasi kan dia nyambung nih. Ini tadi backbone-nya, ya, plasmidnya, kemudian ini gennya, target DNA ini yang kita masuk sini. Nah, sudah masuk, menyambung ya oleh ligase ini, ya, kemudian membentuk ikatan fosfodiester, baru kita lakukan yang namanya transformasi. Transformasi itu artinya kita masukkan plasmid ini ke dalam sel inang, misalnya ke bakteri E. coli, ya, Escherichia coli. Baru kita seleksi. Jadi misalnya kalau yang dimasukkan itu berupa gen ketahanan antibiotik tertentu, misalnya gen ampicillin misalnya. Gen ampicillin ya. Berarti nanti kita masukkan ke bakteri E. coli misalnya sebagai inang. Nanti ketika ditumbuhkan, plasmid ini kan akan diperbanyak di dalam sel. Nah, jika ditumbuhkannya itu di dalam media yang mengandung ampicillin, karena ini gen yang dimasukkan adalah gen untuk ketahanan ampicillin, dia akan tumbuh karena dia tahan ampicillin kan. Nah, jika misalnya apakah cloning itu berhasil atau tidak misalnya ya, kan kita tidak tahu nih, karena kan kita tidak bisa lihat ya apakah ini sudah masuk ke dalam plasmid ini atau belum gen ampicillin itu misalnya. Misalnya ketika plasmid itu kita sudah masukkan, ketika diseleksi, misalnya dimasukkan ke media yang mengandung ampicillin, nah itu ternyata tidak tumbuh. Nah itu artinya cloning ini tidak berhasil. Ya, cloning ini tidak berhasil karena tidak ada yang tumbuh di media ampicillin. Kalau dia berhasil, ini harusnya dia tumbuh karena sudah mengandung gen ampicillin. Nah itu contoh aplikasinya ya. Jadi
Nanti kalau misal berhasil kan yang tumbuh hanya eh, sel E. coli yang hanya mengandung plasmid ini, yang mengandung plasmid yang membawa gen ampicillin ini. Nah, selain yang itu, misalnya gen apa E. coli yang tidak membawa plasmid ini gitu ya, atau E. coli yang hanya membawa plasmid kosong, misal tidak ada sisipan gen ampicillin ini, itu tidak akan tumbuh. Jadi yang kita dapatkan adalah sel yang sudah membawa plasmid ini, yang sudah membawa gen ampicillin ini. Ya. Nah, kemudian misalnya ini contohnya lagi ya. Jadi misalnya ini kan untuk PBR 322 ini kan mengandung ampicillin dan tetrasiklin ya. Nah, jika kita masukkan sel misalnya tidak mengandung plasmid ini, berarti artinya dia akan S, di sini ada, lihat ada S ya, ada R, ada R. Artinya S itu susceptible, rentan, S itu resisten, tahan. Artinya kalau tidak ada plasmid di sel ini, artinya dia rentan ya, susceptible baik terhadap ampicillin maupun tetrasiklin. Karena dia tidak membawa kedua ini, tidak ada gitu. Tidak ada plasmid ini. Jadi dia tidak mengandung plasmid ya. Ini kromosomnya ya, kromosom misalnya E. coli ini. Dia tidak membawa plasmid ini. Artinya dia rentan terhadap ampicillin dan tetrasiklin. Kemudian kita ada lagi misalnya apa E. coli lain yang kita masukkan si plasmid ini yang mengandung resisten ampicillin sama resisten terhadap tetrasiklin. Dua-duanya ada, AMPR, TET-R ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya plasmid yang ini, tapi dia tetrasiklinnya misalnya dirusak atau hilang ya. Ini tetrasiklin yang ini dirusak atau hilang. Nah, jadi dia ampicillin resisten tapi tetrasiklin susceptible. Ya. Nah, untuk menghilangkannya bisa saja ini misalnya untuk menghilangkan tetrasiklin kan dipotong dengan hinditri. Misalnya dia terjadi hinditri dengan misalnya 2 nih pakainya dengan salwan misalnya. Jika dipotong oleh 2 enzim ini kan berarti sekuen yang ini terbuang. Kemudian disambungkan lagi. Berarti yang menyambung itu nanti adalah hanya dari sini, kemudian menyambungnya dari sini ke sini. Karena bagian ini dibuang sudah. Hinditri dengan salwan kan sudah dipotong ya. Ini dibuang saja gitu. Dibuang, out, sehingga nanti yang disambungkan misalnya bagian ini dengan bagian ini, sehingga hilang bagian ini. Nah, kalau hilang kan gennya tidak berfungsi. Bisa seperti itu contohnya. Cara menghilangkan atau mematikan gen TET-nya, misalnya tetrasiklin ini. Nah, cara menyeleksinya bagaimana? Untuk mengetahui itu eh, apa? Untuk misalnya kita menginginkan yang ini nih. Ini kan campuran ya, campuran. Kita transformasi misalnya, bisa saja tidak masuk plasmidnya. Atau yang masuk itu yang tetrasiklinnya udah rusak misalnya. Jadi yang kita inginkan misalnya ini, bagaimana menyeleksinya? Nah, caranya adalah misalnya pertama dia ditumbuhkan dulu di media yang menggunakan ampicillin. Nah, yang tumbuh yang mana nanti berarti? Yang ini dan yang ini. Karena dua-duanya ampicillin resisten ya. Yang ini tidak tumbuh nih. Jadi ini sudah diseleksi nih, tidak hilang sudah. Nah, jadi yang tumbuh di sini adalah kemungkinan besar adalah yang ini dan yang ini. Ya. Kemudian kita buat nih replika plate. Replika plate itu artinya kita buat media, kita buat lagi media seperti ini ya. Media seperti ini. Kalau ini mengandung ampicillin, kalau ini dia mengandung tetrasiklin. Nah, kita kan sudah tumbuhkan di sini nih. Terus tumbuh koloni-koloni ini ya. Ini yang bulat-bulat ini koloni bakteri. Ya, koloni bakteri. Nah, kemudian kita buat lagi media lain, tapi mengandung tetrasiklin medianya. Kalau ini mengandung ampicillin kan. Nah, koloni-koloni ini kita ambil satu persatu. Kemudian kita tumbuhkan di sini dengan posisi yang sama gitu. Jadi buat replika. Titik-titiknya ini koloninya kita buat replika di sini. Titik di sini, titik di sini, titik di sini ya. Jadi buat replikanya nih. Nah, nanti kita lihat kalau ini kan ampicillin saja, di ampicillin ya. Semuanya tumbuh.
Kita ingin menyeleksi yang juga tumbuh di tetrasiklin, gitu. Nah, sehingga kita tumbuhkan di tetrasiklin replikanya. Nah, kita lihat di sini kan, replikanya ini, kopiannya ini, ternyata dua apa eh, eh, yang dua ini misalnya tidak ada di sini, tidak ada di sini, ya. Artinya dia mati, artinya si koloni ini hanya tahan terhadap ampicillin, tapi tidak tahan terhadap tetrasiklin. Ya, sementara koloni yang lain tahan dua-duanya, karena di sini tahan, di sini juga tahan kan. Nah, itu kemudian eh, tergantung tujuannya nih, misalnya. Kita ingin, misalnya untuk contoh yang ini ya, kita hanya ingin yang resisten di ampicillin saja. Kalau begitu caranya, tapi tidak tahan di tetrasiklin misalnya. Artinya kalau begitu, kita ambil dua koloni ini. Karena dia hanya mengandung ampicillin saja. Tetrasiklin tidak mengandung kan, karena di sini mati. Oh, tidak ada di sini nih, gitu kan. Berarti, oh yang dua koloni ini, dia hanya tahan ampicillin, tapi tidak tahan tetrasiklin. Jadi kita ambil, misalnya kalau kita hanya ingin yang mengandung ampicillin saja. Tapi kalau misalnya kita ingin dua-duanya, berarti kita ambil justru yang ini. Karena dia di ampicillin juga tumbuh, di tetrasiklin juga tumbuh. Gitu ya. Nah, itu caranya, aplikasinya. Eh, Oke, untuk materi ini sampai di sini saja. Eh, untuk aplikasi enzim di biologi molekuler ya. Kemudian saya sudah tadi berjanji untuk memberikan satu video-video pendek mungkin di tab materi ya, untuk menjelaskan jika misalnya ada konsep yang harus diperjelas lagi gitu ya. Jadi nanti saya posting di ULS saja. Baik, untuk pertemuan ini sampai di sini saja. Uh, kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kalau begitu saya ucapkan selamat siang untuk semuanya.